Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alung Wijaya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar sastra tentang periodisasi dan angkatan. Periodisasi sastra merupakan kesatuan waktu dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh suatu sistem norma yang tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan ciri pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Periode merupakan kurun waktu yang ditentukan oleh kesamaan ciri khas bagian terbesar karya sastra yang diciptakan sezaman. Misalnya periode 20-an menghasilkan novel Siti Nurbaya, Mara Rusli, dan novel Salah Asuhan Abdul Muiz. Periode 30-an menghasilkan novel layar terkembang Sultan Takdir Alis Jahbana dan Puspa Mega Sanusi Pane. Periode tahun 40-an menghasilkan novel ateis Asdiat Kamiharja dan kumpulan puisi Deru Campuran Debu Khairil Anwar. Dan periode tahun 50-an menghasilkan kumpulan puisi Balada Orang-orang Tercinta W.S. Rendra dan kumpulan puisi Priangan Si Jelita Ramadan KH. Periodisasi merupakan pembabakan sejarah perkembangan kesusastraan menurut kriteria yang ditentukan oleh sudut pandang peneliti. Kriteria atau dasar penggolongan periodisasi itu bermacam-macam. Misalnya berdasarkan masa penerbitan karya sastra, pertimbangan intrinsik karya sastra, pertimbangan estetik karya sastra, dan berdasarkan pada perbedaan norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi zaman. Pakar sastra yang telah membuat periodisasi sejarah sastra Indonesia antara lain adalah H.B. Jasin, Buyung Saleh, Nugroho Noto Susanto, Bakri Siregar, Aji Brosidi, Zubair Usman, dan Rahmat Joko Pradopo. Pada umumnya periodisasi mereka menunjukkan persamaan dalam garis besarnya. Akan tetapi ada perbedaan kecil mengenai batas waktu setiap periode dan penekanan ciri-ciri yang ada setiap zaman. Periodisasi sastra menurut H.B. Jasin adalah sejarah Melayu lama sastra Indonesia modern angkatan 20-an, angkatan 33, atau Pujangga Baru angkatan 45, angkatan 66. Periodisasi sastra menurut Buyung Saleh adalah sebelum tahun 20-an, antara tahun 20-an hingga tahun 1933 hingga Mei 1942 hingga kini 1956. Periodisasi model Buyung Saleh ini dibuat tahun 1956 dalam tulisan Perkembangan Kesusastraan Indonesia, Almanak Seni 1957, Jakarta, Badan Musyawarah Kebudayaan. Ciri-ciri periode yang dibuat Buyung lebih menekankan segi sosialnya. Periodisasi sastra menurut Nugroho Noto Susanto mengutip pada tulisan berjudul Soal Periodisasi Sastra Indonesia Basis No 7 April 1962 halaman 199 sampai 210 dikemukakan periodisasi sebagai berikut. Sastra Melayu lama, sastra Indonesia modern, masa kebangkitan 1920 sampai 1945, periode 20, periode 30, periode 42, masa perkembangan 1940 sampai sekarang, periode 45, periode 50. Model periodisasi yang dibuat Nugroho Noto Susanto ini berdasarkan model yang dibuat H.B. Jasin dan Buyung Saleh. Dalam buku yang ditulis Bakri Siregar berjudul Sejarah Sastra Indonesia Modern 1 1964 dinyatakan bahwa periodisasi sastra Indonesia sebagai berikut. Periode pertama sejak masa abad ke-20-an sampai 1942, periode kedua sejak 1042 sampai 1945, periode ketiga sejak 1945 masa revolusi bergolak sampai masa surutnya revolusi 1950, periode keempat dari 1950 hingga sekarang 1964. Bakri Siregar tidak mengemukakan ciri-ciri intrinsik karya sastra pada setiap periode yang dibuat.
Dalam buku yang ditulis Adjie Prosidi berjudul Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia 1965, dinyatakan bahwa periodisasi sastra Indonesia sebagai berikut: masa kelahiran dan masa penjadian 1900 sampai 1945, periode awal hingga 1933, periode 1933 sampai 1942, dan periode 1942 sampai 1945. Masa perkembangan 1945 hingga sekarang, periode 1945 hingga 1952, dan periode 1953 sampai 1961, dan periode 1961 sampai sekarang 1969. Adjie Prosidi membedakan ciri-ciri intrinsik tiap-tiap periode berdasarkan perbedaan norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi tiap-tiap zaman. Dalam buku yang ditulis Zuber Usman berjudul Kesusastraan Baru Indonesia 1956, dinyatakan periodisasi sastra Indonesia sebagai berikut: zaman Balai Pustaka 1908, zaman Pujangga Baru 1933, zaman Jepang 1942, zaman Angkatan 45 1945. Zuber Usman menggunakan kriteria ekstrinsik dalam membuat periodisasinya karena nama Balai Pustaka, Pujangga Baru, Jepang, dan Angkatan 45 adalah nama-nama di luar sastra. Nama-nama penerbit Balai Pustaka, Gerakan Kebudayaan atau nama majalah kebudayaan Pujangga Baru, Penjajahan Jepang, dan Generasi Perjuangan Kemerdekaan Angkatan 45 dianggap Zuber Usman telah mempengaruhi perkembangan karya sastra. Dalam tulisan Rahmat Djoko Pradopo di harian Berita Buana berjudul Masalah Angkatan dan Penulisan Sejarah Sastra Indonesia tanggal 2, 9, 16, 23, 30 September dan 7 Oktober 1986, dinyatakan gambar sesungguhnya periode-periode sejarah sastra Indonesia tertumpah tindih sebagai berikut: periode Balai Pustaka 1920 sampai 1940, periode Pujangga Baru 1930 sampai 1945, periode Angkatan 45 1940 sampai 1955, periode Angkatan 1950 sampai 1970, periode Angkatan 1970 sampai sekarang 1986. Rahmat Djoko Pradopo memberikan ciri-ciri tiap-tiap periode berdasarkan kriteria intrinsik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.